Pasien pertama Project Garasi Ciwon. Ini ada di belakang saya. Sini dong, muncul depan kamera. Iya. Babi, saya mau mencoba bekerja. Hei. Jadi, pasien pertama kita hari ini, Babi. Emotional damage. Jadi pasien kita pertama hari ini namanya adalah Wawan. Wawan ini kemarin Swift-nya itu ada masalah guys ya. Masalahnya itu boot CV join sama seal as roda yang bagian sebelah kanan. Terus si boot CV join itu ditagih berapa? 500.000. 500.000. Boot CV joinnya itu harganya 500.000 guys. Jadi daripada kena 500.000, hari ini Wawan akan kita suruh kerja dengan panduan Om Ciwon. Ambil dulu ini, ambil dulu. Ya nggak semua dong, saya juga pakai dong. Kan saya sekarang jualan kopi, ambil 2 dong. Ambil 2. Ambil 2, iya ambil 2. Terus silakan Swift-nya masukkan. Saya akan memandu Wawan untuk bekerja hari ini. Ngajarin seseorang menjadi mekanik. Kalau ada yang mau DM aja di IG saya, nanti akan saya wawankan kalian ya. Masukin kepalanya hadap dalam, oke? Yang mau kita kerjakan yang bagian kanan. Jadi agak kasih ruang sebelah sana ya. Enak banget, tinggal kongkon nih. Gantian yuk. Enak ya bisa ngerjain orang. Salah sendiri ke rumah. Jadi kita akan, dia ini punya basic otomotif enggak ini? Enggak punya basic otomotif. Apa itu? Sama sekali ya. Dia ini adalah seorang ahli asuransi dan ahli penitipan hewan ya. Jadi kita akan coba apakah dia akan berhasil hari ini ya. Sekarang sebelum kita jacking ya, kamu harus ambil dulu yang namanya ganjel, Pak. Tak ewangi wis, ganjelnya tak ewangi wis. Nih diganjel ya, biar nggak gelondor. Oke, belah sini juga diganjel nih, biar nggak gelondor. Ya toh, wes, udah netral? Udah netral. Oke, sebelum kita ngomong mau jacking ya, ini ada alat-alat di sini nih. Sebetulnya sih Om Ciwon punya ini ya, tapi ini nge-cheat. Jadi hari ini nanti kalau nggak kepepet, kita nggak akan kasih Wawan buat pakai ini. Oke, kita pakai semuanya manual. Ini impact manual, ini adalah teman Anda. Ya, itu adalah teman Anda hari ini. Terus ini toolbox-nya sudah kita bawakan. Nah, kita sediakan toolbox-nya di sini kawan-kawan ya. Nih, ini toolbox-nya kita buka. Kita pandu step by step-nya. Iya. Pertama, Anda harus pakai obeng minus dulu, tapi yang kecil, Pak. Nih, obeng minus yang kecil. Congkel dulu hubcap-nya. Hubcap-nya ini congkel. Nah, pelan-pelan aja, nggak usah keburu-buru. Nah, udah. Nah, ini ya. Ini tuh ada, sepertinya ini nightmare ini, Pak. Karena ini sudah ada karat-karatnya ya. Jadi ini adalah axle nut guys ya. Axle nut itu adalah murnya si CV join. Nah, ini butuh untuk kita ketok dulu supaya si ini tuh pengunci, Pak. Ini loh, Pak. Ini pengunci. Nah, ini kita ketok dulu keluar supaya nanti murnya bisa muter. Ngetoknya pakai ini, Pak. Nah, yang penting cuma diketok aja biar dia keluar. Itu kan penyok jadi dia ngunci. Paham toh? Ini ya. Nah, paham toh? Ya. Dian. Udah pantas mekanik ini. Udah belum itu dirasa? Sudah itu, Pak. Sudah bisa itu, Pak. Aman. Sudah bisa muter, Pak. Nah, sekarang ini kunci nomor 30. Jadi teman-teman kemarin kalau yang udah nonton pas ganti CV bootnya si siapa Curut, itu kan dia pakai kunci 32. Nah, kalau Swift ini pakai kunci 30. Jadi ini begini, Pak. Ini dipasang dulu, Pak. Nah, terus pakai ini, Pak ya. Saya mengira akan pakai impact gitu. Oh, tidak. Ini ditambah extension, Pak. Jadi dibukanya ke arah kiri, Pak ya. Dibukanya ke arah kiri. Nah, posisinya yang enak dong. Nah, coba. Entul. Terus. Cian abotnya. Terus dintul toh, Pak. Dintul. Iya toh.
perlu aku iki tak sih. Iki perlu tak sih. Coba ya, ini Om Cuan juga jadi penasaran ini. Tapi kalau berat banget ya berarti memang bukan kesalahan Wawan ya. Kita akan coba dulu ya. Nah, ini sepertinya memang berat teman-teman ya. Nah, ini adalah hal pertama yang harus dilakukan teman-teman. Kenapa? Karena kalau seumpama ini belum bisa kebuka ya, teman-teman mau lanjutkan proses yang lainnya itu percuma. Jadi berhubung ini memang keras, jadi kita izinkan dia untuk pakai cheat ya. Ini adalah cheatnya. Jadi kita pastikan dulu muternya ke kiri nih teman-teman ya. Jangan sampai ke kanan ya. Nah, ini udah ke kiri nih. Nah, tuh. Jadi fungsinya impact itu sebenarnya bukan kekuatan putaran ya teman-teman ya, tapi lebih ke apa namanya? Lebih ke pukulan. Jadi pada saat dia dipukul dengan cepat, itu dia akan loosen the bolt gitu loh. Jadi ngendorin si apa? Bautnya itu. Nah, ini kita kasih putar dulu supaya dia nggak lepas. Yang penting dia udah lolos. Kalau dia udah lolos berarti sudah aman. Nah, ini memang keras banget karena torsinya dia harus lebih besar daripada torsi baut roda. Jadi kalau seumpama nggak kencang, bahaya, bisa lepas gitu teman-teman ya. Nah, berhubung yang ini sudah lepas ya, ini kita simpan lagi cheatnya ya. Sekarang kita ganti ke Tekiro ukuran 21 mm, 21 mili buat melepas si baut roda. Ngendorin ding, bukan melepas. Ini apa? 1, 2, 3, 4. Ini harusnya masuk. Nah, tuh. Silahkan. 4 roda. 4 baut. Kapan lagi ngerjain orang? Betul, kayak aku feeling kok. Loh, jangan dilepas dulu. Lah. Kendorin aja. Kan ini belum didongkrak, Pak. Yang penting dikendorin dulu. Lah, apa nyangkut? Loh. Kok nyangkut? Loh, nyangkut. Wah, ini. Wah, kacau. Udah dilepas dulu. Mana? Udah kok posisinya enak. Mana lihat. Tunjuk dulu sih. Oh, ini beda kunci. Ya udah pakai kunci kayak standarnya aja. Emang kamu bawa kuncinya? Bawa. Lu kok nggak ngomong? Kok nggak ngomong? Lah kok dipasang lagi? Loh iya, ini kan buat ngelepasin kuncinya ini loh. Oh. Mana tuh kunci standarnya? Bisa? Nah. Kemarin habis ganti roda, guys. Oh. Ganti ban. Ganti sendiri di rumah? Gimana? Ganti sendiri di rumah? Ada orangnya. Pot ban kenceng, Pak. Capek. Dorin, nah sudah cukup. Oh, Nah sekarang kita harus melihat checking point-nya. Nih ya teman-teman ya. Tuh, kita lihat di sini. Swift. Nah, itu tuh ada checking point. Nah, itu betul, itu namanya checking point. Terus nanti jack stand itu bisa ditaruh di sana tuh, Pak. Yang Di? bundar itu, Pak, ada Bundar. baut itu loh, Pak. oh ya. Ini struktur keras itu, Pak. Nah, sekarang didongkrak dulu, Pak. Nih, silahkan dibawa ke sana dongkraknya. Nah, ini dongkrak, ini ada stang dongkrak. Ini dongkrak hidrolis namanya, Pak. Dongkrak hidrolis. Sebelah sini tuh ada kunciannya buat angin. Ini ngempesin, ini ngerapetin. Nggak usah terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti sulit ya. Oke. Nah, ini dipasin dulu sama jacking point-nya. Nah, kurang mundur. Agak dikananin. Kempesin dulu dong, ke kiri. Nah, kananin lagi. Dipasin tengah, terus dipasin. Terus. Nah, terus sudah. Yuk, terus. Angkat terus. Terus. Oh, itu anginnya kurang kencang, Pak. Ini dikencengin dulu, Pak. Nah, putar ke kanan, Pak. Kanan mana kiri? Ini dikencengin dulu. Enggak, itu dikencengin dulu. Tenang. Dipasin lagi, itu geser. Dipasin lagi. Terus angkat, terus.
terus. Iya, terus. Apa kuwi? Terus, enggak apa-apa. Ora apa-apa. Bentar, ini checking point-nya aman enggak ini? Oh, aman tuh. Jadi ini checking point-nya tuh ini guys ya. Tuh. Itu checking point. Jadi di Swift itu ada apa namanya besi yang ditaruh di sini. Cuma biasanya kadang tuh yang bahaya tuh belakangnya itu suka kropos. Jadi sedikit-sedikit harus dipantau. Ini naikin lagi, Pak. Terus, Pak. Biarin dulu. Terus kita kasih jack stand, Pak. Nih, ini namanya jack stand, Pak ya. Nah, jack stand itu kita harus cari struktur yang memang atos, Pak. Tuh lihat, Pak. Di sini, Pak. Ini tuh ada struktur yang keras ini, Pak. Ini ya. Jadi ini bisa dipakai buat jack stand. Nah, jack standnya ini kita naikin. Dokrak lagi dikit, Pak. Coba dokrak lagi. Nah, kita letakkan di sini, teman-teman ya. Terus bentar. Kunciannya jangan lupa. Ini ada kuncian jack stand. Ini kuncian jack stand itu kita pasang supaya dia nggak meleset. Nah, udah jack standnya taruh sini. Kalau udah diturunin pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Lah, diputar sithik langsung buka. Iya, makanya saya bilang pelan-pelan. Diangkat lagi dikit itu jack stand-nya meleset. Lagi. Nah, ya toh. Lagi. Nah, wes. Coba turunkan pelan-pelan. Pelan. Ya sudah tidak apa-apa ya. Bentar. Ini gini, Pak. Ada triknya supaya aman. Kita harus pakai double protection. Jadi ini anginnya dikencengin dulu. Udah, ini didongkrak lagi ke jacking point. Tapi nggak dongkrak, Pak ya. Cuma nempel aja, Pak. Nempel aja. Nempel kenceng, Pak ya. Maju lagi, Pak. Nah, kanan dikit. Udah. Terus ini stangnya copot. Udah, stangnya singkirin dulu. Nah, udah berhasil dongkrak mobil. Masang jack stand. Sekarang bannya copot dulu. Enak ngene iki iso karo udut barang iki. Aduh, Jan. Yes. Kapan lagi bisa begini? Kalau nggak hari ini. Ayo yang kemarin mau katanya ya, kalau Om Ciwon buka satu slot, enak aja Om Ciwon yang kerja. Saya yang pandu, Anda yang kerja ya. Tenang, Pak, tenang. Ya. Udah, rodanya diambil. Nah, sudah, taruh di bawah mobil. Nah, dipasin di bawah. Nah, itu buat jagain. Jadi kalau seumpama jack stand-nya fail, masih ada dongkrak. Kalau dongkraknya fail, masih ada ban. Jadi Anda tidak beresiko di bawah mobil gitu, Pak. Nah, sekarang, Pak, kunci 30-nya ambil, Pak. Nah, udah ya. Terus sekarang kita lihat ini. Kan kita butuh buat ke bawah sana. Nih, tak kasih. Nih, dus nih. Ini dus tuh ada fungsinya, teman-teman. Makanya dusnya disimpan di belakangnya curut ya. Ini buat kita ngolong ya. Ini, Pak, nih ya. Ini kan kelihatan itu. Ini mesinnya masih panas kok, teman-teman. Ini loh. Nah, ini nih. Ini tuh CV join ya. Ini CV join yang bagian dalam. Oke. Nah, yang bocor itu yang di situ ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama kita harus cari jalan supaya si axle-nya ini bisa bergerak. Jadi ini kan ada yang terkoneksi. Setiap mobil itu akan beda-beda. Kita lihat dulu. Ini yang mengkoneksi itu apa? Oh, dari shock breaker bisa ini. Dari shock breaker bisa. Nanti ini dia bisa. Ah ya, berarti dari shock breaker aja. Nggak apa-apa. Ya, bisa. Jadi kita tinggal coba copot si dua baut shock breaker ini, Pak. Tapi sebelum itu kalipernya ini kita lepas dulu, Pak. Kalipernya kita lepas, kita amankan dulu, Pak. Nah, sekarang gini, Pak ya. Ini kan ada baut kaliper nih. Ini kalau nggak salah ukurannya 17. Ini kan bracketnya dari sini nih. Nih. Ini biasanya 14. Ini juga biasanya 14 nih. Jadi ambil dulu kunci 14, Pak. Di sana, Pak. Bentar, Pak ya. Nah, ini, Pak. Ini adalah kunci 14, Pak. Nah, ini kan 14 ya, Pak ya. Masuk ya, Pak ya. Ini 14 ya, Pak ya. Masuk ya. Nah, ini karena kan dia posisinya kebalik. Posisinya kebalik kalau kita kasih ke kiri, berarti nanti dia ke kanan. Berarti ini harus dibalik. Nah, ini saya kasih contoh, Pak ya.
Tapi hati-hati ya. Nah, ini Pak ya. Nah, tuh, ini kan udah lolos, ya toh. Coba sekarang Anda loloskan yang satu. Nah, udah bisa muter. Udah, lepasin itu bautnya. Putar. Sudah? Udah. Nah, ketika ini sudah terlepas, Pak, ini bisa kita buka, Pak. Nah, ini kita bisa buka, Pak. Tuh, ya. Setelah ini kita buka, tenang, sabar. Candelan. Nah, ini candelannya diambil, terus ini cantelin ke sembarang tempat, Pak. Yang penting dia nyantel, Pak. Kalau enggak dibalik aja, Pak. Nah, udah. Nih, jadi ini biar tetap santai si kabelnya, biar nggak putus ya. Sekarang ini sudah bisa diambil, Pak. Ini, Pak. Ini tuh kampas rem Anda, Pak. Nah, ini kampas remnya ya. Kampas rem taruh sini aja. Udah. Ini biar tidak jatuh-jatuh ya. Udah. Nah, kan ini sudah free nih, Pak nih. Sudah free ya, Pak ya. Nah, sekarang ini supaya dia bisa dengkek ke sini, Pak. Karena kan kita butuh ngelepas ini, Pak. Ya kan? Biar bisa dengkek berarti baut ini harus dilepas. Ini pakai ukuran 17 nih kalau nggak salah. Nah, ini 17 ya, Pak ya. Muternya kan ke kiri. Coba kalau berat berarti ketok pakai palu. Berat enggak? Itu ke kanan kalau didorong, tarik. Berat, ya udah. Coba dulu. Jangan dipaksa pakai puteran, dintul. Kalau dipaksa nanti bunder murmu. Dia atas, men. Coba, sini Coba, sini. silakan. Daripada bautku muter. Wah, ini memang semuanya ini settingannya kok berat-berat semua. Berarti kita izinkan buat pakai cheat, guys ya. Nih, kita pakai cheat ya, teman-teman ya. Nah, tuh. Oke, yang butuh cheat ya ada di deskripsi. Nih selanjutnya tinggal kita putar aja, Pak. Nah, ini murnya 2 ya, guys ya. Ini murnya 2 nih, mana nih kamera saya. Nih, murnya 2 udah kelepas. Ini kita taruh sini aja. Kunci 30-nya tadi jangan lupa ya. Kunci 30-nya ini mau kita pakai buat ngelepas si mur ini dulu. Nah, ini kan udah kendor nih. Udah enak. Semoga nggak macet ya ini ya. Kalau seumpama macet ya nanti murnya kita pasang lagi buat getok. Nah, ini adalah mur CV join, teman-teman ya. Axle nut ya. Terus gede ini kuncinya ukuran 30 kalau Swift. Jadi yang rata-rata di mobil itu ada 30, ada 32. Udah, kita sisihkan. Nah, baut ini kita ambil terus terus nah, ini udah bisa kelepas, teman-teman. Lihat. Nah, ini kan udah bisa kelepas nih. Kita lihat dulu dalamnya. Ntar kita lihat dulu bagian bawahnya. Jadi tuh. Ini loh. Ini kan inner CV ini. Lagi sopo kene ketok. Oke. Iki. Nah, ini guys. Ini tuh inner CV join ya. Inner CV join ini dia bootnya, ini bootnya, bootnya sobek depan, ini loh, sobek depan. Oh, ini bukan sobek lagi, ini hilang, Pak. Ini loh, klemnya di sini. Oh, alah ya Nih. Tuhan, Iya. Nah, berhubung rumahnya Om Ciwan ini bukan bengkel, guys ya. Om Ciwan juga nggak punya alatnya yang buat nyongkel si CV join itu, terus yang untuk langsung masuk ke seal as rodanya daripada resiko ya, karena itu kan mesin ya. Mesin itu kan castingnya aluminium gitu, guys ya, daripada nanti pecah. Ini kita lepas aja si cover bootnya. Jadi cover bootnya itu ada klemnya itu besi. Nah, itu klem besi itu yang nahan si CV joinnya ini supaya nggak keluar gitu ya. Nih guys, tuh. Ini si CV joinnya itu sudah keluar. Ini kita lihat nih. Ini CV joinnya, bootnya yang depan itu masih beres. Nah, ini bootnya yang belakang itu udah sobek, guys. Nih. Ini udah sobek.
udah hilang. Jadi ini grease-nya itu kemana-mana. Nah, ini kenapa Om Ciwan pakai sarung tangan ya? Karena seperti ini guys ya, kalau ngerjakan CV join itu ya. Nah ini tuh CV join ini nggak boleh dia sampai apa namanya grease-nya tuh bisa keluar gitu loh. Karena kalau grease-nya bisa keluar, ya otomatis kotoran masuk atau seumpama nanti grease-nya kering, ya jadinya rusak gitu guys ya. Nah sekarang ini kita sisihkan dulu. Ini Om Ciwan harus melihat dulu posisi si inner CV join-nya itu yang bocor, karena kalau seumpama yang bocornya di bagian yang dalam sana itu Om Ciwan nggak punya alatnya, jadi itu nanti harus ke bengkel. Setidaknya kita bantuin Wawan untuk si bootnya CV join ini dia nggak kena 500.000. Kita lihat dia akan keluar uang berapa hari ini. Dian mesin mungkin cek panas banget toh. Iya, mungkin. Entas kan tekan. Setelah dilihat-lihat guys, ini Om Ciwan nggak punya alatnya untuk mengakses sisilnya yang ada di tengah itu ya, daripada nanti beresiko, karena mesin itu cukup lumayan empuk guys ya, aluminiumnya ya guys ya. Jadi kita ngurusin bootnya aja guys, nanti next time mungkin silnya ini bisa diurusin di bengkel yang proper gitu. Oke guys, kita on the way dulu guys ya. Kita on the way. Hari ini Om Ciwan nggak nyupir ya, tuh lihat. Saya mau santai-santai aja pokoknya. Wah, Anda ini memang suka menempelkan bokong di aspal ya? Ya, seni Pak. Gasnya mantap. Belum dipanasi yo. Belum panas itu. Belum panas sih. Belum panas itu. Nah, ceper lagi. Menakutkan orang. Pelan-pelan dong Pak. A few moments later. Kita udah nyampe di Sarinah ini guys. Nih tempatnya Ko Rudi. Kita coba cari dulu. Kalau nggak ada kita ke Mataram. Ayo. Sini. Kayak makan siang kok. Ngerjani boloku ki lho. Ganti boot CV join sampai dagune ono oline rak sadar ki lho saka ngomah tak jarke. Iya. Cari boot inner CV join kok. Swift. Sing manual. Bagian dalam. Nah ada sing RBI wisan lah wis. RBI ndak ada. Onone sing biasa. Apa sing ori? Nggak ada. Sing biasa. Sing biasa ki piro? Oh iya. Mbak nganune sekalian berarti. Apa nih? Grise. Berapa itu? BRC 40. 40.000. Mbak grise to kok. Saiki RBI angel kok. Larang RBI guys. 80-90-an belum tentu semua orang berani harganya. Lah yo. Nih guys. Ini apa mereknya? Ini biasa, Biasa. tapi tebel. Nih, ini harganya 40.000 guys ya. Ini 40.000. Terus grease-nya ini hacker. Hacker tuh paling piro biasanya? Nggak sampai 40 ya? 35. Nah, 35. Jadi ini boot ya, boot CV ini 40.000, ini 35. Ini totalnya tuh 75.000. Ini manusia satu ini ya. Karena wajahnya kelihatan orang kaya ini ya kemarin ya, sama mekanik. Tenan, WA-ne nek ora percaya kayak Ko Rudi. Boot CV join ori kok punya Suzuki, ndak tekan 500.000. Tok ya. Boot lho. Tok ya ketoke ndak sih. Maksudnya nek seumpama inner CV mending RBI nang. lah yo. Masih di bawah antara di bawah 100 sama mendekati 100 paling. Ya paling RBI kan mentok-mentok sak larang-larangnya 120 toh. Lah aku ngomong bedain toh, mending go tempatku toh. Ini apa ndak sekitar segitu. Ngumpul-ngumpul kayak track and baris. Lah yo 500.000 dibandingkan 500.000 nih loh, 40.000 nih loh. Yang 460.000 bisa buat yang lain-lain loh. Bisa buat beli mie ayam, guys. Sekarang saatnya kita pulang guys karena sudah pembayaran ya. Jadi nanti habis ini kita akan nonton ini manusia satu ini ya. Bisa nggak ini nanti masang boot CV join, kita lihat aja di rumah. Pokoknya aku udah tudut dulu ngopi nonton itu. Nanti pas masuk kolong-kolongnya di syuting. Tak syuting kok. Ya wis, gitu kok. Kamsa ya kok. Yo, makasih. Siap. Thank you. Ayo kita. Ayo. Berlama-lama kemudian. Oke guys, ini kita sudah sampai rumah lagi nih guys ya. Ini kita akan langsung kerjakan. Cuman kayaknya ini Om Ciwan aja lah, nggak tega ini Om Ciwan sama Kang Mas Wawan ini nggak tega ini. Jadi ini bootnya udah ada di sini. Saya minta kaos tangannya dulu. Karena sekarang saya ini jualan kopi teman-teman ya. Jadi kalau nanti ada yang mau beli kopi, follow aja dulu Instagramnya. Karena jualannya di mana nggak jelas. Kan nanti kalau dikiranya tangannya hitam-hitam kenapa gitu kan ya, jorok gitu kan. Padahal kan sebetulnya ya memang mainannya beginian gitu guys ya. Jadi tidak apa-apa, kita manja aja dulu. Nah ini tadi bekasnya ya. Terus ini bootnya yang baru.
ini sudah ada CV join grease-nya ya. Nah, sebetulnya sih prosesnya mirip-mirip sama kayak punyanya si Curut kemarin. Nah, ini berhubung kemarin tak pikir seal yang rusak itu seal yang sebelah sono gitu ya, karena beda pemikiran gitu ya, jadi sama gitu ya. Ternyata dia ada drive shaftnya yang masuk ke ujung sana, jadi itu harus ngelepasnya banyak lah, daripada nanti beresiko kalau di tempatnya Om John, mending nanti di bengkel aja. Yang jelas ini CV bootnya 500.000 ini kita bantu ya. Ini 40.000 guys ya, jadi nggak nyampe 500.000. Wes tenang wae. Nah, sekarang kita harus lihat ini guys nih. Di sini ini beda dari punyanya si Curut. Jadi CV joinnya si Swift yang inner itu di dalam ini tuh ada ringnya. Nah, ini teman-teman kalau seumpama nggak mau beresiko ya, ini yang dalam-dalam sana nggak usah terlalu dibersihin banget pakai bensin. Yang penting di luar-luar ini yang ada pasir-pasirnya itu dibersihkan. Karena kalau seumpama enggak, takutnya nanti pas lagi mau melumasi lagi itu melumasinya nggak rata, biru-biru itu tolong. Nah, kalau nggak rata nanti malah jadi innernya CV join itu jadi cepat rusak. Nah, ini klip bootnya yang lama harus dibuka dulu teman-teman. Nah, ini guys, buka ini guys. Ini lebih aman. Tuh, kameranya mana? Tuh, nih. Ini ada snap ringnya juga. Kiko siap-siap pak. Nah, wes iso. Nah, wes. Nah, ini guys, barang sekecil ini itu memang sangat merepotkan guys ya. Tapi ini namanya snap ring nih. Jadi ini setelah snap ringnya dilepas, itu posisinya di sini. Nah, ini bisa langsung swing. Nah, ini udah bebas ini. Ini udah bebas ini ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin DIY di rumah cuman ganti boot ya, selama ini tidak terlalu banyak banget pasirnya, yang di dalam sini saran saya jangan dibersihkan menggunakan bensin ya. Jangan sampai bersih banget karena di dalam ini masih ada gemuk-gemuknya. Nah, selama gemuk-gemuk ini masih normal, itu malah lebih bagus dibandingkan teman-teman bersihin semua terus nanti gemukinnya nggak bisa sampai ke dalam-dalam semua. Ini malah CV joinmu bisa cepat rusak gitu ya. Nah, setelah begitu ya udah, ini kan sudah lepas ya, tinggal ini bootnya yang baru masuk. Nah, ini boot yang baru masuk. Ini udah ada groove-nya ini di sini nih. Nih, loh mana toh? Nah, ini udah ada groove-nya. Tinggal kita masukin ke sana. Nah, ini kan udah kencang, ya toh? Posisi sudah kencang. Nanti ini kita kasih kabel tis saja, tidak apa-apa. Jadi biasanya itu yang sobek pasti akan bootnya dulu dibandingkan kabel tisnya yang bodol ya. Ini pro kontra memang guys ya. Tapi kalau saya pribadi sejauh ini belum pernah saya menemukan kabel tis putus terus bootnya masih utuh. Kebanyakan pasti bootnya udah sobek, kabel tisnya masih utuh ya. Ini fungsinya tuh cuman biar bootnya tidak kemana-mana. Jadi tidak usah bingung teman-teman ya. Tangnya langsung kedol, goro-goro ngetok. Nah, ini kan sudah begini guys ya posisinya ya. Begitu posisinya udah begini, ini terlalu turun. Nah, ini posisinya sudah begini. Sekarang tinggal ini kita masukin lagi. Ini kan udah masuk nih guys ya, udah kita kembalikan. Nah, sekarang snap ringnya kita pasang lagi. Nah, ini yang menjengkelkannya tuh ini. Pegang aja pak, ini pegang begini pak, tahan aja pak. Nah, ya ini snap ring tuh licin, wes licin. Suzuki sih sana atau secara umum, mending berdiri pak posisinya pak. Nah, wes mlebu weh. Nih guys, ini split ring. Jadi sebetulnya tuh kayak gini simpel, tapi memang jadi harus butuh 2 orang guys ya, karena ya masangnya gini tuh repot. Nah, ini udah begitu bootnya udah seperti ini ya. Nanti ini kita kasih CV join grease, tapi yang bagian dalam itu kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan nanti kita isi ulang grease-nya. Caranya gimana? Caranya begini. Nah, ini guys, tuh, ini kan CV joinnya kan dalamnya kotor. Nah, itu kita bersihin dulu, terus kita isi pakai grease yang baru. Saya ini ngerekamnya sulit karena ini nyelempet guys, jadi kameranya tak matikan dulu. A few moments later. Oke guys, itu ya udah diisi guys ya. Nah, tuh udah dibersihin, terus udah diisi pakai grease yang baru. Terus sekarang tinggal kita ngurusi grease-nya yang di luar ini. Nah, ini nih CV joinnya yang di sini nih.
Ini tinggal kita kasih grease. Caranya gimana? Caranya ya gampang aja, sama kayak melototi odol itu loh guys. Ini wajib banget pakai sarung tangan ya teman-teman ya. Kalau nggak pakai sarung tangan menjijikkan wis to pokoknya. Pastikan semuanya merata ya teman-teman ya. Jangan sampai ada sela-sela yang nggak kena grease. Wajib banget, pokoknya harus kena semua. Nah, kalau sudah begini, sisaan grease-nya ini guys, ini kita masukin ke dalam sini semua sampai habis. Kok enggak dibutnya? Tenang aja, nanti ini pasti kebutnya ya, karena dia pasti kedorong. Udah sampai habis ya. Nah kalau udah habis, ini tinggal kita slide masuk ke sana guys. Cuman ini tangannya kan grease semua ya. Jadi kamera saya lebih mahal daripada CV join ya. Jadi saya tidak mau beresiko, sehingga kalau udah kepasang aja nanti tak kasih lihat. Oke guys. Guys, cukup. Nah ini guys ya. Jadi si CV joinnya itu tuh udah masuk. Ini bootnya udah kepasang tuh, kelihatan tuh. Nah tuh udah kepasang tuh, grease-nya udah penuh. Ini tinggal nanti kita tarik bootnya ke sana, kita ngolong, terus habis itu kita kabel tis. Nah setelah di kabel tis, nanti kita kencang-kencangi lagi baut-baut ini. Nih baut ini terus ke kaliper sekalian, nanti kita cek ini kok nggak ada bautnya nih, apa emang Suzuki Swift gitu doang ya. Terus ini juga yang di bawah nanti kita kencangi lagi baut ini. Nah tuh baut ini, terus selesai, udah beres. Saya tak kencang-kencang ini dulu. Jadi boot ini pakai kabel tis itu memang pro kontra teman-teman ya. Kalau dikata bener apa enggak ya, sebetulnya harusnya pakai klemnya yang dari plat besi itu. Nah cuma klemnya itu kalau beli di toko itu ada yang mahal guys ya. Satunya itu bisa mencapai 25.000. Nah biasanya Om Ciwon buat ngirit itu pakai kabel tis. Nah buat teman-teman ya nggak yakin sama metodenya Om Ciwon, ya udah pokoknya tinggal di skip aja bagian itu, teman-teman pakai yang klem besi. Nah yang klem besi itu teman-teman bisa gunakan supaya hati teman-teman tenang gitu ya. Walaupun sebenarnya sih sejauh ini Om Ciwon belum pernah sih menemuin terus kabel tisnya putus gitu tuh, belum pernah. Pasti itu bootnya duluan yang sobek, sedangkan kabel tisnya itu masih aman, masih nyantol di situ gitu. Tapi kalau seumpama ditanya kekuatannya dibandingkan sama yang besi gimana, ya pasti kuat yang besi gitu guys. Oke, rebes. Selesai bootnya CV join, tinggal kita rangkai lagi guys. Oke guys ya, jadi boot CV joinnya udah selesai. Ini kalau teman-teman mau lihat tuh, ini adalah boot CV joinnya yang baru, udah kepasang, gemuknya udah ada di dalam. Ini tuh oli-oli ini sebenarnya ini tadinya tuh bekas apa namanya valve covernya dia itu bocor, cuman ini belum dibersihin aja sama bengkelnya. Nggak tahu bengkelnya kenapa nggak sekalian dibersihin, itu heran saya, harusnya sekalian dibersihin aja. Terus ini bootnya udah beres tuh guys, jadi nggak jadi 500.000 ya, ini cuma 40.000 aja sama grease, berarti 75.000 sama sedikit umpatan-umpatan aja udah beres ini ya. Nah sekarang tinggal kita merangkai ini guys, kita merangkai ini. Cuma Om Ciwon kok penasaran, ini memang Swift itu ini nggak ada bautnya toh, rotornya toh. Centron ora. Berarti dia hanya dijepit oleh kaliper guysku. Ya udah, ini langsung kita rangkai aja guys, karena ini udah terlalu panas ya sekarang ya. Ini yang namanya Wawan ini memang nggak percaya dia kalau udah kesiangan dikit itu panas guys ya. Carportnya ini nyiksa orang, ini memang dia ini sukanya. Nah ini proses selanjutnya udah gampang banget guys ya, cuma tinggal dibalik aja. Tadi yang dilepas bautnya apa aja diinget-inget. Jadi tadi yang si mur CV nya jangan lupa, terus ada baut-baut, ini ada baut kaliper, ada baut backpacker, terus ada baut yang di lower ball joint itu juga dipasangin semua, terus kampasnya juga. Terus udah selesai beres, tinggal masang roda. Gak jadi dia bayar spare part boot CV joint harga 500.000. Kok masih ada ya bengkel begitu ya, heran saya. Wes, man, kencang. Sudah, ini tinggal kita kembalikan lagi kampas remnya. Ya memang kalau ini, tinggal kalipernya kita pasang lagi guys.
sudah kembali ke posisi semula ya. Maka kita tinggal gedor aja. Nah, udah beres nih guys, udah kepasang lagi nih. Nih ya. Ini udah kita kembalikan lagi, jadi malah sedikit lebih kencang daripada si sebelumnya, otomatis karena kita pakai impact. Nah ini udah beres, ini baut kaliper udah beres, nih yang di shock breaker ini 2 udah beres, pastikan semua nggak ada baut yang ketinggalan ya. Kalau ada baut yang ketinggalan berarti ada yang salah. Terus itu bootnya juga udah beres tuh, bootnya udah cakep. Wow, sudah nggak lagi resiko inner CV joint rusak ya, tinggal nanti dia ngurusin yang seal bagian dalam sono yang ujung sana. Karena itu ternyata yang langsung nempel sama si crankcase-nya. Nah itu yang Om Ciwan nggak punya alatnya, daripada resiko gitu. Nanti mending itu ke bengkel yang punya alatnya aja. Gitu, terus ini tinggal dia masangi roda. Silahkan pasang Bapak. Iya. Mari kita lihat. Nah ini guys, yang namanya mengerjakan sesuatu yang berbau otomotif guys, tinggal step terakhir gitu ya. Di sebuah pekerjaan yang seharusnya cuma 5 menit selesai, selalu ada aja masalahnya. Lihat aja video ini. Baut rodanya ternyata dratnya hilang 3 guys. Iya, oh berhasil. Oh berhasil. Raglem, coba-coba sini. Baut rodanya taudol. Oke, masuk baut rodo miring dipaksoi. Oh iki berarti malah bengkel banmu ini toh. Sing ganti sing iki. Sing ganti sing iki. Aduh, bengkel ban iki yo. Lah yo sik makane digawe drat meneh kok. Wah, ki bengkele pemula apa piye to? Ki drat milang telu lho, Ndeng. Ki lho. Halus telu. Makane tato. Ora tato iki. Hilang. Nih guys ya. Nih. Pentingnya teman-teman itu hati-hati kalau milih bengkel. Nih. Baut rodanya. Itu hilang 3. Ulirnya ini hilang 3. Hilang 3 drat. Jadi ini baut rodanya itu kemungkinan tadinya miring dipaksa, jadinya ini hilang 3 drat. Nah sekarang pas masukinnya lagi kan PR ya. Ya beginilah guys, walaupun kepanasan ini ya, sore-sore ini carportnya karena rumahnya ada barat, terus ini udah ada permasalahan kayak gini yang sebetulnya tinggal manyuk tok, ini pekerjaannya selesai ya udah enggak apa-apa. Om Ciwan ini orangnya penasaran ya, jadi kalau udah melihat seperti ini tuh harus selesai, enggak selesai tuh enggak marem gitu loh guys. Jadi ya udah kita cari aja, kita kerjakan, kita akali, kita drat ulang sebisanya, terus kita pasang bannya. Baut rodo siji marai. Ini loh guys, yang sebelah sini loh guys, buset. Ini baterainya udah 4% guys, tapi ini udah selesai nih guys. Dia cuma tinggal ngencengin baut roda aja, udah beres ya. Jadi ini boot CV joint hari ini selesai, misi komplit. Gak jadi 500.000. Bayar aku piro kowe? Ora guys ya. Kita tidak bayar-membayar ya. Jadi episode hari ini udah gitu aja. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang kepingin jadi kayak Wawan ya, DM aja, DM di Instagramnya ada di situ. Yang pengen beli kopi lewat Instagram itu juga bisa. Oke? Ya wis gitu lah toh. Kan dia nih yuk.